Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman semua, di sini ada kulkas satu pintu dengan merek SAP ya. Dan untuk kerusakan dari kulkas satu pintu ini, dia yang pertama sebenarnya udah berapa kali ya? Udah 2 kali saya bikinkan ya. Nah, kemudian di sini untuk kerusakan dari kulkas SAP satu pintu di sini, yang pertama di sini kulkas ini mengalami kebocoran di bagian evaporator ya. Nah, ini udah diperbaiki katanya. Nah, di bagian evaporator di sini mengalami kebocoran, dia dilem menggunakan lem biru. Kemudian setelah diperbaiki katanya kulkas ini kembali rusak ataupun kembali tidak dingin ya. Kemudian dibiarkan selama 1 tahun. Kemudian setelah itu dibawalah ke sini ya sama orangnya. Kemudian di sini saya melakukan pengecekan, ternyata masalah kulkas awal dibawa ke sini itu mesin kompresornya macet teman-teman ya. Nah, setelah itu setelah saya perbaiki masalah mesin kompresor macet, itu di video nanti saya sertakan video di link deskripsi teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu mesin kompresor sudah kembali hidup ataupun sudah kembali dingin untuk kulkas ini teman-teman ya. Dan untuk kulkas ini itu menggunakan kapasitor ya, ada tambahan kapasitor di bagian mesin kompresornya. Nah, di bagian mesin kompresor ini, jadi di bagian mesin kompresor dia tambahkan kapasitor 4 mikro kalau nggak salah teman-teman ya. Nanti saya sertakan video juga di deskripsi teman-teman ya. Kemudian setelah itu saya melakukan pengetesan ataupun uji coba, karena sebelumnya untuk mesin kompresor ini hanya macet saja teman-teman ya. Dan setelah itu saya tes sampai 3 jam kalau nggak salah. Mesin kompresor ini panas banget. Kemudian setelah mati kulkasnya ya, mesin kompresornya setelah mati, kemudian dia nggak mau ngangkat lagi teman-teman ya. Nah, barulah sekarang saya akan memperbaiki masalah kulkas yang menurut saya itu ada penyempitan ataupun ada kebuntuan teman-teman ya. Dan di video sebelumnya udah pernah saya bahas juga masalah pipa kapiler ya, pipa kapiler dan juga filter teman-teman ya. Karena di filter saya buka, di bagian filter itu kotorannya banyak banget ya, kemungkinan besar nggak di flushing ya. Jadi seperti itu. Makanya di sini karena ya mungkin untuk kulkas ini ya udah lama banget ya, tapi kata orangnya nggak terlalu buru-buru untuk memperbaikinya, jadi slow aja. Ya udah kita kerjakan slow aja teman-teman ya. Dan juga saya mengerjakan di luar ya, kebanyakan di luar. Oke, jadi sekarang saya akan coba memperbaiki masalah yang selanjutnya di sini, masalah sirkulasi ada penyempitan ataupun yang dinamakan freon itu buntu teman-teman ya. Nah, jadi saya akan jelaskan di sini teman-teman ya, masalah ataupun tanda-tanda freon itu buntu. Jadi begini teman-teman. Jadi untuk kulkas, semua kulkas ya, jenis-jenis kulkas, semua kulkas satu pintu, bahkan itu untuk kulkas 2 pintu juga itu pengecekannya sama. Jadi kalau kulkas ini mengalami buntu, ciri-cirinya itu kalau kita buka seperti ini, kalau lampu kan ikut steker ya teman-teman ya, jadi dia langsung nyala. Kemudian kalau buntu, ciri-ciri dari kulkas buntu, di bagian evaporator itu nggak ada suara ataupun nggak ada suara desis lah, ataupun ya nggak ada suara gemericik ya. Kalau misalkan itu buntu, nah itu kalau buntu parah ya, itu nggak ada suara sama sekali. Kemudian di bagian bodi kulkas di sini dingin. Biasanya kan bodi kulkas ini kalau normal kan panas. Nah itu tiba-tiba langsung dingin. Kemudian di bagian freezer itu mencair. Nah sedangkan di bagian sedangkan di bagian
mesin kompresor di sini dia tetap jalan teman-teman ya. Jadi tetap jalan, tetap hidup, tapi kulkasnya nggak dingin. Biasanya kulkas itu kan beku, kemudian setelah itu mengalami kebuntuan maka langsung tiba-tiba cair. Nah itu tanda-tanda freon buntu ataupun ciri-ciri buntu teman-teman. Ada juga yang lebih parahnya lagi, itu ketika ada penyempitan ya. Ada penyempitan di bagian filter ataupun di bagian pipa kapiler. Ini rawan sekali teman-teman ya. Kalau misalkan ada penyempitan, rawannya itu di bagian mesin kompresor. Ibarat seperti ini, saya contohkan seperti ini ya. Secara gampangnya seperti ini. Kalau ini saya tekan seperti ini. Nah, saya tekan seperti ini. Otomatis mesin kompresor ini bekerja lebih berat, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan udah bekerja lebih berat, otomatis kan ampere semakin naik. Ya kan? Nah, ini semakin dengung, semakin kencang, teman-teman ya. Wah. Nah, ini kotorannya nih, teman-teman ya. Kotor banget. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, masalah penyempitan. Ini rawan banget mesin kompresor macet dan juga mesin kompresor panasnya itu berlebihan. Nah ini bisa disebabkan karena adanya korosi di bagian pipa menuju ke bodi kulkas ya. Itu sudah mengalami korosi. Kalau misalkan pipa kondensor ini mengalami korosi, solusinya kalian coba flashing terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan di flashing sudah bersih, kemudian kan kalian harus tes ya, apakah mengalami korosi lagi atau tidak. Karena korosi ini begini teman-teman ya, karena korosi ini ibarat kata itu kayak gini nih, kayak udah mau karat lah kayak gitu. Jadi rawannya seperti itu. Nah kalau udah korosi maka dia menimbulkan kayak debu seperti ini. Nah debu-debu kayak gini nih. Nah kalau udah debu semakin banyak maka untuk di bagian filter dia akan mampet. Nah makanya tujuannya filter ini menyaring ataupun memfilter kotoran-kotoran yang ada di bagian mesin kompresor, bisa juga di bagian kondensor, sehingga tidak masuk ke bagian pipa kapiler. Nah kalau misalkan ada kebuntuan di bagian pipa kapiler, ini sulit kita bersihkan untuk di bagian pipa kapiler. Jadi seperti itu. Makanya ada yang bilang saya lebih enak menggunakan filter kosong, ada juga yang pengen aman tuh ya menggunakan filter yang ada saringannya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang saya akan coba memflashing, bagaimana cara flashing untuk masalah kulkas buntu. Yang pertama kita flashing itu di bagian jalur kondensor tersebut. Nah ini kan sudah jalur kondensor ya, ini yang menuju ke filter dan ini menuju ke kondensor ya. Ini mesin kemudian ke bodi kulkas. Ini nanti saya akan potong. Kemudian setelah saya potong, saya masukkan metil untuk flashing ya. Kemudian setelah itu sampai benar-benar bersih. Setelah bersih baru kita pasang kembali ya. Setelah kita pasang kembali, jangan lupa kita flashing juga di bagian area evaporator dan juga di bagian pipa kapiler ya. Semuanya kita sterilkan supaya di bagian pipa semuanya itu sudah bersih. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi seperti ini ya. Kalau ciri-ciri ada kotoran di bagian kondensor, jadi caranya itu cukup mudah. Kita tekan aja seperti ini. Nah kalau misalkan kita tekan seperti ini, kemudian kita lepas seperti ini, jika mengeluarkan udara yang kotor berarti itu kotor. Tuh kotor ya. Nah nih, ini ciri-ciri kondensor yang kotor. Nah lebih tepatnya, lebih terlihat lagi, itu gampang banget teman-teman ya. Oke, jadi kita basahkan tangan kita. Nah ini kan agak basah ya, kemudian kita tekan aja seperti ini. Nah kemudian tangan ini kita tempelkan seperti ini. Ini kan bersih ya, bersih.
Nah ini akan kotor. Oke, sebentar. Ini kurang lama saya nekan. Oke, kita tekan aja seperti ini. Setelah itu kita coba bersih. Wah, tuh ini. Ini bahwasannya kalau kotor, wah kotor banget. Oke, sekarang kita coba langsung matikan aja. Kita akan coba eksekusi di sini. Nah, di bagian jalur sini, di bagian mana? Di bagian kondensor yang di sini. Kalian bisa potong ya. Kalian bisa potong nih, saya coba ambil cutternya terlebih dahulu. Oke, kita potong di bagian sini aja. Nah, biasanya kalau yang kotor itu di bagian pipa kondensor yang besi, teman-teman ya. Itu biasanya mengalami korosi. Nah, jadi saya potong seperti ini. Dan ini kan menuju ke bodi kulkas, kemudian keluarnya itu di bagian sini. Nah, di bagian filter. Jadi kalau kalian mau cari, ya pasti ada filternya seperti ini. Oke, paham ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kalian bisa gunakan R11. Kalau punya R11 mendingan pakai R11 daripada metil, teman-teman ya. Karena kalau R11 itu bentuknya itu pasta. Kalau ini kan air ya, cairan. Kalau dia pasta, tinggal dorong aja ya menggunakan R11. Itu lebih enak. Oke, sekarang kita siapkan seperti ini. Oh ya, bentar. Di sini kita lanjut lagi, kita potong ya. Kita potong di bagian jalur sini. Di bagian jalur hisap kita potong. Karena nanti kita juga membersihkan di bagian evaporator juga. Oke, jadi seperti ini kita potong semuanya. Nah, ini kalau mau diambil ya silakan mau diambil. Nah, kita bersihkan di bagian kedua jalur kondensor ini ya. Nah, jalur kondensor kita pastikan benar-benar bersih. Nanti kalau sudah bersih, kita pasang kembali teman-teman ya. Kita pasang kembali. Kemudian nanti proses kita flashing di bagian evaporator ya. Di sini saya coba siapkan terlebih dahulu. Oke, jadi yang perlu kita siapkan itu metil ya, ini, kemudian selang kecil seperti ini, kita masukkan aja seperti ini. Atau kalau enggak, di sini seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Tapi ini harus cepat teman-teman ya, nggak boleh lama. Nah, ini kita coba besarkan aja dulu. Cutter. Wah. Nah, kita seperti ini aja. Oke, kita lubangi seperti ini. Kemudian yang di bagian sini, ini kan kondensor ya. Ini kondensor kita jadikan satu. Kita jadikan satu seperti ini. Kita jadikan satu seperti ini ya. Kita jadikan satu seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi ini kondensor kita shock menggunakan selang seperti ini.
menuju ke pipa hisap. Kemudian kita sambil nyalakan dan kita masukkan metil seperti ini. Nah, ini gerakan harus cepat ya. Kalau misalkan udah habis, jadi kalian harus matikan dan kalian bisa lepas seperti ini supaya metil ini nggak masuk ke bagian mesin kompresor. Oke, saya akan coba. Kalian bisa lihat di sini. Oke, semakin turun. Kita coba cabut. Aduh. Ya, ini udah kemasukan ya, karena saya udah terlalu lambat untuk mematikan ataupun mencabut di bagian selang ini. Jadi besar kemungkinan ini udah masuk. Oke, sekarang nanti kita akan coba tuang ya. Kita tuang. Wah, kotor banget. Oke, sekarang di sini langsung aja kita shock lagi menggunakan pipa ini. Ini kita lepas dulu. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita shock lagi menggunakan ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita shock seperti ini. Tuh, ya. Kemudian kita langsung nyalakan, teman-teman. Jadi bahkan akan keluar di sini. Ini kan nggak ada ya, habis. Tuh. Nah, ini akan keluar, teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu seperti itu, cukup mudah dan simple. Yuk. Kotor banget, ya kan? Nah, jadi seperti itu ya untuk cara flashing di bagian kondensor, dan juga untuk flashing evaporator saya rasa itu sudah bisa, teman-teman ya. Tapi begini, teman-teman ya, karena di sini hanya contoh untuk cara flashing di bagian kondensor ketika mengalami korosi di bagian kondensor, teman-teman ya. Nah, jika kalian tidak mau beresiko, karena kan untuk masalah korosi kita nggak tahu ya kapan korosi itu akan terjadi lagi, kita nggak tahu, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau resiko, intinya ya udahlah, kita nggak usah flashing, kita langsung ganti kondensor eksternal misalkan, teman-teman ya. Jadi kalian langsung aja ganti kondensor eksternal dengan ukuran ini dia menggunakan yang 8U ya, karena di sini kan di bagian evaporator tuh cukup kecil, jadi cukup kalian gunakan yang 8U. Nah, setelah kalian ganti 8U, otomatis di bagian kondensor itu saya rasa udah bersih, teman-teman ya, daripada kita flashing ketika sudah bersih. Kalau misalkan sudah di flashing seperti ini, mayoritas di bagian kondensor itu udah bersih, teman-teman ya. Tapi kan kita nggak tahu kalau misalkan kondensor ini sudah mengalami suhu panas ya, karena nanti kalau misalkan sudah selesai kita isi freon dan di bagian kondensor pasti mengalami penukaran kalor, yaitu suhu yang panas ataupun tekanan tinggi, teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi paham, karena sebelumnya itu sudah pernah saya buktikan juga masalah masalah korosi di bagian kondensor. Itu udah berkali-kali saya bersihkan di bagian kondensor, dan ketika saya nyalakan saya tunggu sampai 3-4 hari, kemudian saya potong kembali untuk di bagian filter ya. Di bagian filter saya potong kembali, dan alhasil itu terjadi lagi yang namanya kotor di bagian filter. Nah, itu disebabkan karena kondensor udah korosi, teman-teman ya, mengalami korosi. Jadi saya putuskan untuk mengganti kondensor biar tidak beresiko lebih panjang, teman-teman ya, karena resikonya nanti ke bagian mesin kompresor. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, jadi untuk pemasangan kondensor dan selanjutnya mungkin kalau saya teruskan di sini mungkin durasinya ya cukup lama banget, dan biar tidak jenuh juga, nanti kayak saya akan sertakan juga nanti link video deskripsi ya.
nanti di video kelanjutannya seperti apa teman-teman ya. Nah di sini saya akan coba mengganti kondensor eksternal nanti teman-teman ya. Nanti saya record kembali bagaimana cara pemasangan kondensor untuk masalah kondensor yang sudah mulai korosi, supaya ketika proses pengisian freon dan seterusnya itu tidak mengalami yang namanya kebuntuan ataupun ada penyempitan teman-teman ya, biar kulkas ini sudah kembali normal teman-teman ya. Nanti sayang untuk mesin kompresornya, karena harga mesin kompresor ya cukup lumayan mahal teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya jawab teman-teman ya. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.